Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, jadi hari ini kita berada di tanggal 28 Mei 2025. Seperti biasa kita akan update lagi ya untuk kondisi dari market, khususnya market dari Bitcoin. So far sih kondisi dari market masih cukup baik ya secara movement. Bitcoin dan kawan-kawan performancenya di perdagangan kemarin ada peningkatan menjelang pidato atau FOMC meeting ya dari The Fed, dan tentu saja ini menjadi fase-fase di mana market biasanya akan mengalami volatilitas yang cukup tinggi dalam jangka waktu pendek. Fear and Greed so far menunjukkan poin 74 poin ya, di mana posisi masih dalam kondisi greedy, yang berarti secara narasi, berita, sentimen, kemudian price action juga masih dalam kondisi yang cukup positif sejauh ini. Gitu. Kalau kita lihat dari beberapa news, teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa news penting. Ada beberapa member FOMC seperti William, Kaskari, kemudian Waller akan speech ya di pagi hari jam 7 dan juga jam 9 pagi nanti. Kemudian juga akan ada rilis data terkait dengan mortgage market index, ini terkait dengan market perumahan. Terus juga ada 5-year auction untuk Amerika Serikat atau obligasi jangka panjang Amerika Serikat 5 tahun. Kalau kita lihat sih FOMC meeting itu akan diadakan besok ya jam 1 dini hari. Jadi ini waspada sekali di perdagangan hari ini sampai besok pagi, itu berpeluang sangat volatil. Untuk sedikit review, data yang kita temukan kemarin itu adalah data FOMC member Kaskari yang speech terkait dengan kondisi dari financial market. Kemudian juga ada consumer confidence dari Uni Eropa dan juga consumer durables good order ya dari Amerika Serikat. So far menunjukkan tren yang masih positif terhadap pasar. Itu jadi kemarin data tersebut memberikan impact yang lumayan baik untuk pergerakan dari US dollar. Kalau kita lihat dari kondisi market sih, indeks dolar kemarin mengalami peningkatan 0,68% ya. Sementara itu emas kemarin kembali mengalami koreksi. Lalu ada S&P 500 yang juga kemarin mengalami kenaikan 2%. Sementara Bitcoin-nya relief rally naik menyentuh level 110.000 dengan pergerakan Bitcoin dominance yang turun 2,4%. Momentum kemarin dimanfaatkan oleh beberapa altcoin untuk mengalami recover. Ya, ada beberapa koin yang kemarin performanya cukup bagus seperti Ethereum, lalu ada Sui, lalu Chainlink ya overall masih oke, dengan Total Tree yang kembali mengalami peningkatan. Ini menunjukkan momentum buat altcoin untuk mengalami penguatan. Tapi so far sih kalau kita lihat secara keseluruhan pergerakan ya, harga dari market ini masih bisa dibilang bisa berubah dalam jangka waktu pendek, apalagi kita akan ada narasi yang cukup penting untuk pasar. Nah, kalau kita lihat dari beberapa sentimen market, ada Sharplink ya, sebuah perusahaan gaming baru saja mengumumkan mereka akan mengalokasikan sekitar 425 juta US dollar ya, private placement, gunanya nanti untuk membeli Ethereum dan menjadikan Ethereum sebagai treasury strategi perusahaan mereka. Ini merupakan sebuah berita yang bagus tentu saja untuk Ethereum sendiri ya, di mana perusahaan Sharplink ini adalah perusahaan yang sudah listing juga di Nasdaq, teman-teman, dan sahamnya juga bisa diperdagangkan secara publik ya. Dan kalau kita lihat sih dari beritanya, mereka akan melakukan pembelian terkait dengan Ethereum. Ini bakalan bisa menjadi kepercayaan untuk project Ethereum. Ternyata makin ke sini makin banyak lagi perusahaan-perusahaan yang memang melakukan pembelian terhadap produk aset digital berupa Ethereum gitu. Kalau kita lihat juga dari
Berita yang lain ya, ada bank besar yang mendukung IPO dari Circle. Jadi Circle, penyedia stablecoin USDC, dikabarkan akan melisting sahamnya ya di New York Stock Exchange dengan kode CRCL. Jadi project dari Circle ini nanti akan didukung oleh beberapa penyedia bank ya ketika mereka itu melisting gitu atau listing di market saham. Ada JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs yang akan bertugas untuk mensupport IPO dari Circle ini. Jadi sudah semakin dekat ya, dan tentu saja dengan dana yang akan didapat oleh Circle, mereka bisa lebih besar lagi untuk menyediakan layanan stablecoin mereka. Jadi ya memang tujuan dari startup kebanyakan untuk melakukan IPO ya di pasar saham. Kemudian dari data crypto bubble kemarin overall bagus untuk altcoin. Banyak altcoin yang mengalami kenaikan di atas 5%. Ini menunjukkan bahwa minat dari pasar ini masih sangat-sangat positif gitu. Trump Media dikabarkan juga berencana untuk meningkatkan pembelian berupa Bitcoin mereka ya. Ada 2,5 billion atau miliar US dollar yang saat ini sedang dipersiapkan guna untuk akumulasi Bitcoin yang lebih besar dari Trump Media and Technology Group. Wah, ini beritanya semua positif semua ya teman-teman. Ethereum flash ya, all season signal as Ethereum price dengan target sekitar 4.100 dolar teman-teman. Jadi saat ini Ethereum bisa dibilang mencuri perhatian setelah upgrade Spectra kemarin yang kelihatannya sih cukup sukses juga ya untuk Ethereum. Kalau kita lihat secara movement, Ethereum ini hanya konsolidasi antara range 2,7 sampai dengan 2,4 ribu US dollar. Jadi bisa dibilang cuma sideways saja di range tersebut. Secara movement, smart money juga masih tetap stay pada Ethereum, menunjukkan bahwa masih sangat-sangat positif untuk movement dari Ethereum sejauh ini. Gitu. Biasanya Ethereum ini kan agak lemes ya secara pergerakan, tapi ternyata di beberapa fase ketika Bitcoin ini ya bergerak antara range 110.000 sampai dengan 106.000, Ethereum juga bisa mengimbangi gitu. Jadi istilahnya sekarang kondisinya Ethereum ini lebih kuat secara performance dibandingkan dengan altcoin ya, meskipun memang performanya nggak jauh beda dengan Bitcoin itu sendiri. Kemudian juga ada berita terkait dengan Dubai yang launching untuk first license-nya ya. Dubai bakalan meluncurkan penyedia tokenisasi di kawasan MENA gitu. Jadi project daripada real world asset di Dubai ini semakin nyata teman-teman, di mana real estate saat ini beberapa sudah masuk dan sudah mulai diregister untuk didaftarkan seperti itu sebagai salah satu aset yang ditokenisasi. Gunanya untuk apa? Ya gunanya tentu saja adalah untuk supaya kepemilikan dari aset-aset tersebut benar-benar bisa di-lock di blockchain ya, sehingga nanti ke depannya secara data itu bisa di-input, dan juga terkait dengan pengembangan tokenisasi ini bisa terus meluas di kawasan negara dari Uni Emirat Arab. Sementara itu kalau kita lihat dari data Glassnode ya, untuk liquidity heat map-nya saat ini kondisi dari trader yang trade di futures market ini sudah mengalami penurunan yang cukup jauh. Ya, kalau kita lihat dari performance tidak terlalu banyak aktivitas lagi ya di futures market, menunjukkan bahwa biasanya di posisi-posisi seperti ini market udah mulai wait and see karena mewaspadai volatilitas yang mungkin terjadi dalam jangka waktu pendek. Nah, momen-momen seperti ini biasanya memang seringkali ya market Bitcoin mengalami kenaikan. Kenapa demikian? Karena semakin sedikit trader yang trade di futures, otomatis beban dari para exchange ini semakin berkurang. Kalau bebannya berkurang, otomatis untuk movement rally cenderung lebih memungkinkan gitu. Jadi kalau kita lihat memang kenaikan pada Bitcoin sementara ini memang didukung oleh beberapa data-data secara jangka pendeknya.
Kemudian juga kalau kita perhatikan secara pergerakan jangka pendek, ini dilihat dari Glassnode ya, di mana so far pergerakan Bitcoin ini masih konsolidasi antara level di atas level 100.000 ya, yang menunjukkan bahwa kondisi dari buyer saat ini masih cenderung oke pada Bitcoin. Dan ya, kita perlu untuk melihat sih seperti apa ke depannya movement dari market, sebab berada di level all time high itu biasanya penuh dengan banyak sekali godaan seperti itu. Entah itu dari para trader yang memang banyak aktivitas yang udah mulai melakukan profit taking. Terus juga biasanya kalau sudah berada di posisi all time high, orang-orang juga cenderung kurang FOMO lagi ya dibandingkan dengan pergerakan Bitcoin bila mana berada di level bawah dari all time high-nya. Jadi memang ini fase yang sangat penting untuk Bitcoin yang bakalan menunjukkan kemana arah dari pergerakan ke depannya untuk market. Dan menurut saya sendiri sih juga apa namanya, bisa dibilang untuk kondisi seperti sekarang ini bakalan sangat ditentukan ya oleh support dari makroekonomi. Nah, kalau kita lihat lagi dari makroekonomi, ada banyak faktor juga sih yang harus kita waspadai, kayak dari Donald Trump yang kadang-kadang dia bisa kayak berubah begitu cepat ya tentang kebijakan-kebijakan yang diambil secara fiskal seperti itu, dan juga Jerome Powell yang masih kondisinya ya istilahnya mereka masih kayak menahan diri untuk melakukan pemangkasan suku bunga, hal yang memang paling dinantikan oleh pasar gitu. Kalau kita lihat dari produk ETF sih sejauh ini masih sangat positif ya, masih ada akumulasi juga dari beberapa produk ETF dari market gitu. Kalau kita lihat juga dari Ethereum juga masih lumayan bagus, untuk Ethereum ETF masih terus diakumulasi oleh pasar. Jadi beberapa data tersebut saya rasa merupakan sebuah indikasi bahwa market ini masih cenderung kuat. Nah, gimana untuk movement dari pasar ya? Bitcoin so far berada di atas area resistance 106.000, diikuti dengan kondisi volume perdagangan yang fluktuasi sekali. Ini cepat sekali naik dan turunnya. Smart money juga so far masih stay di market di time frame 4 jam, masih kelihatan masih strong. Kalau kita lihat juga di time frame daily, sebenarnya kondisi dari Bitcoin ini sudah berada di level jenuh belinya ya. Jadi salah satu faktor juga mengapa pergerakan Bitcoin sekalipun dia naik, ini cenderung naiknya tuh terbatas, teman-teman. Tapi kalau kita lihat sejauh ini sih candle bearish engulfing yang tercipta pada closing tanggal 23 Mei kemarin ini sudah apa ya, bisa dibilang sudah diredam dengan beberapa hari kenaikan pada harganya Bitcoin gitu. Jadi istilahnya sempat ada tekanan jual, namun pelan-pelan buyer udah bisa take control kembali harga dari Bitcoin sehingga mencapai level di mana buyer ini cenderung lebih kuat dibandingkan dengan seller. Begitu. Jadi sejauh ini sih pergerakannya masih cukup oke. Gitu. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, closingnya kemarin juga masih terbilang bagus. Di weekly time frame juga closingnya masih bagus, dan ya, mungkin kita akan melihat pergerakan yang sebenarnya pada market setelah data FOMC meeting dirilis, dan juga mungkin data PCE inflation yang seringkali menjadi acuan ya, apakah kebijakan yang akan diambil oleh The Fed ke depannya akan menguntungkan pasar atau seperti apa. Jadi saya rasa faktor yang paling menentukan saat ini adalah kondisi dari makro. Gitu. Jadi itu aja sih dari saya sendiri untuk kondisi dari market overall masih good ya. Beberapa antisipasi mungkin di posisi sekarang ini juga perlu dipertimbangkan untuk teman-teman, terutama bagi yang memang sudah profit. Teman-teman nggak ada salahnya untuk profit taking sebagian, mengantisipasi kalau seandainya di rilis data dini hari nanti The Fed justru malah hawkish ya, atau cenderung punya keinginan untuk menahan suku bunga lebih lama, itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan market berpotensi untuk korektif gitu. Jadi istilahnya kita mengantisipasi sebelum kejadian.
Itu aja sih teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas juga di Telegram ya. Jadi buat teman-teman yang punya akun Telegram, yang pengen untuk join di komunitas Telegram kita gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.